Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan melanjutkan sharing tentang rem depan Suzuki R3 teman-teman. Ini sebelah kiri, tidak ada masalah di piringan, normal, tidak ada bergelombang. Dan pada video sebelumnya saya sudah sharing tentang menggantikan kampas rem sebelah kanan. Dan untuk menggantikan kampas rem saya menggunakan produk Bendik ini, seri General City. Yang satu paketnya, satu box seperti ini, ada 4 keping yang kita pasangkan. Kemarin 2 keping untuk kanan, dan hari ini kita akan sharing untuk memasang 2 keping sebelah kiri. Apakah memasangnya berbeda antara cara di kanan dan di kiri? Kita akan sharing pada video ini. Oke, kita langsung gas saja teman-teman. Setelah kita melepas ban, maka bisa terlihat ini. Ini adalah baut untuk dudukan selang rem. Kita putarkan berlawanan arah jarum jam untuk membukanya. Kalau pakai kunci normal, bautnya seperti ini. Setelah dudukan terlepas, maka selang sudah bebas seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita buka. Ini adalah satu baut bagian atas untuk pemegang rumah piston. Nah, ini kalau teman-teman melihat membuka baut tapi kok arahnya searah jarum jam, ini karena posisi kita saja. Karena kalau sebenarnya kalau dari arah belakang sana kita membukanya tetap normal berlawanan arah jarum jam. Oke, ini bautnya sudah bisa kendor dan sudah bisa dilepas seperti ini. Dengan membuka satu baut bagian atas saja, ini rumah piston udah bisa digeser seperti ini teman-teman. Sudah terbuka, sangat mudah tanpa membuka baut yang bagian bawahnya. Dan ini brake pad atau kampas rem sudah bisa dilihat, bisa diakses teman-teman. Untuk membukanya tinggal tarik saja ke arah luar seperti ini. Dan kalaupun terasa berat, mungkin pakai alat bantu, sisipkan saja di tengah seperti ini lalu dorong. Nah, kemungkinan kalau keras adalah karena kotor teman-teman, kotor pada relnya. Karena dudukannya ini di ujung ada profilnya, dan ini sudah tipis, bahkan profil tengahnya sudah tenggelam teman-teman. Ya, ini emang sudah layak diganti. Nah, ini di sisi sini, di celah ini, dudukan relnya ini kalau kotor juga harus dibersihkan teman-teman. Mungkin disemprot, nanti kita bersihkan. Untuk sisi yang dalam sama caranya, geser saja. Harusnya normalnya sudah bisa dilepaskan seperti ini teman-teman. Sangat mudah. Ini sisi dalam terlihat lebih tebal daripada sisi luar tadi, tapi juga sudah tipis juga. Artinya memang kalau ganti kampas rem ya satu set seperti ini. Ini sudah bisa diganti. Ini platnya nanti bisa kita pakai lagi. Ini banyak pasir karena memang posisinya ada di bawah, jadi nanti kita bersihkan juga sebelum kita menggantikan. Yang teman-teman jangan lupa pastikan ini teman-teman. Ini dudukan untuk rumah piston ini pastikan masih bisa bergerak, tidak oblak. Karena performan dari ini juga akan mempengaruhi sistem pengereman kita. Bisa jadi nanti kalau ini oblak, mengeremnya tidak sempurna, yang termakan bahkan ke piringannya teman-teman. Piringan cakram bisa termakan gara-gara hal ini. Selanjutnya ini teman-teman, ini pistonnya, ini harus kita dorong mundur. Kalau pakai tangan saja tidak bisa, jadi teman-teman harus membutuhkan alat bantu tracker seperti ini. Ini saya beli online, sangat murah, teman-teman bisa search di marketplace. Nah, seperti ini kita pakai brake pad lama, barulah kita putar agar pistonnya mundur ke sana teman-teman. Karena tebal brake pad yang baru tentu saja lebih tebal dibandingkan brake pad yang lama. Jadi kepala piston ini harus kita dorong mundur agar celahnya juga nanti bisa masuk langsung. Jadi alat ini harus teman-teman punyai
karena tidak bisa pistonnya kita dorong secara manual pakai tangan saja, itu sangat sulit. Oke, ini sudah terasa mentok. Kita kendorkan, membuka trackernya, dan ini dia. Cek juga teman-teman, piston ini jangan sampai ada oli di sini, karena kalau ada oli rem artinya piston sudah bocor. Dan piston ini juga karena bentuknya lubang seperti ini, kalau korosi itu juga mungkin sudah layak untuk diganti. Nah, ini dia brake padnya teman-teman, brake pad baru Bendik. Ini yang kita pasangkan. Kalau ada profilnya yang di belakang itu berarti posisinya ada bagian sisi dalam teman-teman. Kalau relnya sudah teman-teman bersihkan, maka memasangnya juga mudah. Tinggal posisikan relnya lalu tekan seperti ini, sudah masuk teman-teman. Sangat mudah. Ini dia, rel ini sudah bersih, maka memasang brake padnya akan lebih mudah. Posisikan saja seperti ini, tidak mengganggu yang lain. Kalau sudah pas tinggal tekan seperti ini, sangat mudah. Oke, ini brake pad sudah terpasang, posisinya sudah tepat, relnya sudah bersih, tidak ada pasir-pasir lagi. Tadi udah kita semprot-semprot, jadi tinggal kita pasangkan lagi rumah kepala piston ini dengan cara seperti ini. Nah, karena tadi sudah kita dorong mundur, pistonnya jadi lebih mudah memasangnya. Lalu kita pasangkan lagi baut rumah pistonnya. Nah, kalau dari sisi sini terlihat memasang bautnya, jangan terbalik teman-teman arah putarannya. Lalu tinggal kita kuatkan saja. Nah, ini sudah kuat. Kita pastiin saja sudah cukup kuat teman-teman. Yang bawah pastiin juga. Ini tadi tidak ganggu, masih kuat. Oke, ini sudah kuat teman-teman, sudah siap. Putaran as roda juga aman, tidak terkunci, gesekan tidak berlebih juga. Kita sudah bisa melanjutkan untuk mengunci selang dari rem ini teman-teman. Ya, selang rem ini harus kita kuncikan sempurna, jangan sampai ketika tidak terkunci ada potensi tergesek oleh roda, itu malah bahaya. Karena kalau misalnya selang dari hidrolik pompa ini bocor, itu pengereman kita jadi tidak sempurna lagi. Setelah penggantian brake pad, saya sarankan tidak langsung digunakan kendaraannya, tapi ingat, harus kita pompa dulu remnya teman-teman. Ya, kita pompa seperti ini remnya untuk memposisikan piston pada dudukan yang tepat. Karena tadi kita udah dorong mundur, biasanya pijakan pertama terasa los. Secara umum pekerjaan penggantian brake pad menggunakan brake pad Bendik ini sudah selesai. Jadi antara kanan dan kiri itu sangat mudah teman-teman. Itu saja sharing dari kami, terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.